in on in, yaitu kegiatan yang ketiga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang ini dengan keadaan sehat. Susunan acara pada kesempatan hari ini antara lain: 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Doa, 4. Penutup, dan 5 adalah diskusi. Wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, peserta IHT model in on in pembelajaran mendalam. Yang saya banggakan penata staf TU, penata laksana. Mudah-mudahan bisa hadir nanti di sini ya untuk yang berada di luar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah evaluasi, kita mengadakan refleksi terhadap kegiatan in 1 dan on, dan yang terakhir adalah kegiatan tindak lanjut. Jadi setelah ini kita akan menyusun kembali rencana tindak lanjut ke depan terkait dengan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 4 Kramat Watu. Jadi mohon untuk diikuti dengan baik sampai nanti kita mendapatkan hasil sesuai yang kita harapkan bersama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il muslimina wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, sekarang kita memasuki kegiatan in-house training. Yang kegiatan pertama, nanti kita akan berdiskusi hasil observasi dari 2 rekan kelompok kita yang sudah kita observasi di kelas. Jadi nanti perwakilan kelompoknya masing-masing 3 kelompok antara bahasa, MIPA, dan IPS. Nanti perwakilannya maju ke depan untuk memaparkan hasil observasi dan juga refleksi sebagaimana guru model telah mengajar di kelas. Baiklah, yang pertama, izin Ibu langsung saja berarti Ibu ya diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok bahasa. Minggu lalu teman kami Pak Mahim sudah melakukan pembelajaran mendalam di kelas. Alhamdulillah sudah melaksanakan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam untuk keseluruhan sudah cukup mendalam. Dalam pengaplikasian belum maksimal. Kenapa? Karena pada proses memuliakan belum terlihat seperti mengapresiasi siswa. Tidak ada apresiasi tepuk tangan. Kemudian dalam praktik kerja sebaiknya menggunakan handphone agar pengaplikasian di dalam materi Microsoft Word itu siswa lebih bisa mengaplikasikan secara langsung agar pembelajaran lebih maksimal dan siswa langsung praktik langsung. Dari saya, pemain, pada awal pembelajaran sudah memberikan pertanyaan pemantik. Cuma siswanya itu tidak diberikan untuk menjawab gitu ya, tidak menjawab pertanyaan apa yang disampaikan Pak Mahim. Tapi keseluruhan sudah bagus. Dengan metode inquiry siswa sudah berdiskusi dengan baik. Hanya saja benar tadi kata Bu Is, tidak memanfaatkan alat digital, hanya memanfaatkan infokus, satu orang maju ngetik itu bergantian ya.
tidak memakai handphone setiap kelompoknya gitu. Pembelajaran tidak memanfaatkan alat digital dengan baik menurut saya. Tapi secara keseluruhan pencapaian sudah memuaskan, hanya siswa kurang berperan aktif. Jadi siswa tidak tidak bertanya jawab gitu dengan Pak Mahim ya. Sudah memenuhi BBM, alhamdulillah, dari mulai implementasi perencanaannya dia telah lengkap ya, ada salam, kesepakatan, berdoa, mengecek kehadiran, ada ice breaking juga, ice breaking fokus ya, waktu itu saya versi Inggris, ini versi Indonesia, alhamdulillah. Tapi mungkin yang tidak spesifik adalah tidak mengecek keadaan kelas. Mungkin kalau Pak Mahim itu mengecek kelasnya secara spesifik, artinya oke, di bawah meja ada sampah atau tidak. Kalau Bu Resti ada dicantumkan di kesepakatan kelas ya, dicantumkannya di kesepakatan kelas, jadi tidak spesifik lagi, tidak repeat lagi gitu ya. Oke. Memahami sudah, Alami aja. Pembagian kelompok misalnya mau 5 kelompok, berhitung dari 1 sampai 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 berarti kelompok 1, yang 2 kelompok 2. Jadi biar anak itu ada rasa was-was, gimana ya, ada kejutan, surprise gitu. Ternyata saya sekelompoknya dengan anak yang begini gitu. Jadi jangan udah dikondisikan, memang harusnya memang heterogen, tapi upayakan pembagian kelompoknya sesuai dengan ini, jadi tidak ada settingan gitu. Yang berikutnya, kemarin itu Ibu belum menemukan Bu Resti menjelaskan sintaknya. Sintaks mau gimana nih gitu. Ibaratnya begini. Kalau kita jadi supir, misalnya supir mobil, kita bawa penumpang. Penumpang ini harus tahu mau dibawa kemana. Ini telaah RPP dan juga kegiatan pembelajaran di kelas dengan penyusun perencanaan Pak Alamul Huda. Alam, sehat. Ini kita bersama memberikan umpan balik bersama Bu Eti untuk Pak Alam. Ya, yang pertama, kegiatan awal tidak ada mengkondisikan kelas. Punten ya Pak Alam ya. Ini untuk kebaikan kita semua, sama-sama belajar. Cuman yang saya lihat di kelasnya Pak Alam tidak ada mengkondisikan kelas seperti berdoa, juga tidak ada. Ya, kemudian persepsi, pertanyaan pemantik, kemudian mengaitkan dengan materi sebelumnya juga tidak ada. Ya. Jadi tujuan pembelajaran ada, hanya urutannya membingungkan. Urutannya ada di tengah-tengah, jadi sudah memahami tapi tujuannya nggak di awal, ada di tengah-tengah pembelajaran. Tujuan disampaikannya ada. Terinspirasi dengan apa sih, apa yang disampaikan Ibu Santi itu banyak pembelajaran tentang samping buku. Di situ siswa juga ada yang namanya hati deg. Ada permainannya itu yang keren banget, luar biasa. Ya Bu ya, Ibu juga sempat melihat. Jadi saya juga pingin gitu meniru seperti itu, ingin belajar. Ya begitulah. Terus kemudian di sini untuk pembelajaran Bu Santi, di sini apa sih namanya? Dia memakai metodenya PJBL. Ya, jadi proyek. Kalau proyek itu nggak cukup sehari, bisa 2, 3, 4 pasti. Bagi saya itu kayaknya hampir mendekati perfect gitu. Kayaknya tidak ada kekurangannya menurut saya. Karena saking bagusnya, videonya menarik, pembelajarannya aktif, anak-anaknya senang. Wah, pokoknya positif banget ini. Ya. Oke, cuman di sini karena saya harus merefleksi pembelajaran Bu Ana. Di sini awal pembelajarannya
Untuk Bu Ana itu semuanya sudah ada. Doa sudah, absensi, apersepsi, pertanyaan pematik juga sudah ada. Cuman bagi saya, menurut saya nih Bu Ana, untuk absensi alangkah lebih baiknya jika absensi itu dilakukan siapa yang tidak hadir gitu aja biar cepat menurut saya gitu, nggak usah di absen satu persatu ya, efisiensi waktu betul. Nah itu aja untuk awal. Kemudian untuk inti itu Bu Ana itu sudah memberikan video PPT ya Bu Ana, PPT tentang organ reproduksi. Kemudian ada video animasinya juga yang sangat lucu banget. Pokoknya kita tuh kalau ngeliat kayak bukan lagi ngeliat organ reproduksi gitu, kayak sedang ikutin perlombaan ya Bu ya. Pokoknya lucu banget. Kegiatan awal sudah terlaksana, tapi di sini kita agak bingungnya kadang Pak Bus itu seperti kemitraan yang awalnya dikira tidak ada, ternyata ada di akhir. Yang tujuannya ada, ternyata penyampaiannya di akhir. Tujuan pembelajaran ada di RPP, tetapi saat tujuannya tidak disampaikan ke siswa. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran belum selaras dengan dimensi profil lulusan. Di sini Pak Bus masih menggunakan profil pelajar Pancasila. RPP-nya itu untuk 3 kali pertemuan dan di situ tidak dicantumkan kegiatan awalnya apa, intinya apa, kegiatan akhirnya apa. Jadi RPP Pak Bus cukup singkat sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu saksikan, video pembelajaran yang sudah diamati oleh tim kami, yaitu tim kelompok bahasa. Mungkin tadi masih banyak kekurangannya karena memang saya pribadi belum begitu mendalami terkait dengan proses pembelajaran mendalam ini. Refleksinya kemarin itu proses membuat susunan RPP saja mungkin bisa dikatakan masih ngejiplak ini. Masih ngejiplak dari contoh yang sudah ada, kemudian menyesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, cocok tidaknya, makanya masih meraba-raba lah gitu. Tapi mungkin secara keseluruhan tadi inti dari pembelajaran mendalam itu ya fokus pada BBM tadi ya, jadi bermakna, terus apalagi itu berkesadaran dan menyenangkan. Nah proses menyenangkan ini kadang-kadang anak itu memang apa ya, entah saya yang memang pasif atau memang siswanya juga yang pasif. Karena dalam proses seperti kerja kelompok gitu ya, karena keterampilan generik, keterampilan siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, sejawatnya, kadang-kala itu jadi kendala karena tidak semua anak ya aktif, kadang-kadang ada juga anak yang pasif. Yang sudah baiknya Bu, siswa aktif dalam membuat catatan tentang objek atau tempat yang dia amati dan bisa berimajinasi dari gambar yang ada yang sudah dibagikan itu, sehingga mereka bisa menyusun teks deskripsi dengan tepat. Nah, yang kedua, siswa menggambarkan objek dengan tepat tadi ya. Ketiga, siswa menggunakan panca inderanya, mengamati secara detail yang penting dari objek tersebut. Karena kalau menyusun teks deskripsi itu harus jelas, terperinci. Jujur dari hati kalam juga ya, sebelumnya belum mengerti gitu ya Bu ya. Karena saya tadi tuh
sempat melihat Bu Santi sedikit doang ya Bu. Karena memang pembelajaran dari Pak Alam itu belum dimengerti gitu ya Mas Ibu. Makanya pengen ngeliat pembelajaran lagi dari jujur dari Google Bu gitu. Ya. Saya akan merefleksi pembelajaran saya ketika itu. Memang pada saat pembelajaran itu baru pertemuan pertama, yaitu mengobservasi, mengenal jenis dan apa itu ternak kesayangan. Idenya boleh juga Ibu, nanti akan saya upayakan untuk pembelajaran di kelas lainnya. Untuk di Jawa, terima kasih, akan saya upayakan. Kemudian refleksinya yang saya rasakan kemarin memang waktu yang dibutuhkan untuk saya ketika pembelajaran itu kurang. Jadi ada beberapa poin seperti contohnya asesmen awal itu sebenarnya ada sekitar 10 jenis hewan ternak kesayangan yang ada ciri khasnya atau keunikannya. Jadi ada 10 jenis hewan ternak konsumsi dan ternak kesayangan yang akan saya tampilkan beserta dengan keistimewaannya cuma tidak sampai 10. Jadi saya hanya menampilkan 5 karena memang kemarin waktu mulainya saya juga terlambat. Kemudian untuk asesmennya juga saya menggunakan Quizzes. Di situ ada asesmen akhirnya ya untuk pemantapan materi itu saya menggunakan Quizzes dan sudah disiapkan. Cuma memang waktunya kurang. Bu Iip ada contohnya kan Bu. Kata saya Bu Iip, saya pengen materinya sistem reproduksi ini. Oh ya tinggal udah dibimbing sama Bu Iip. Cuma di tengah-tengah perjalanan saya pikir lagi kalau misalkan ini pakai metodenya apa sih yang kemarin itu bukan discovery learning ya. Jadi kalau saya kan pengennya anak itu menemukan konsep sendiri, menemukan konsep. Jadi saya googling lagi Bu, menemukan konsep berarti harusnya pasnya itu discovery learning. Saya belajar juga sintaknya ya sambil menyusui ya, sambil ngelorin anak gitu. Malam-malam saya ini ternyata yang pas itu discovery learning. Udah gitu ya udah namanya sekarang zamannya canggih Bu ya. Jadi saya ketikkan aja di ChatGPT atau di AI-nya itu saya pengen tahu belajarnya seperti apa gitu. Di konsep kepala saya tuh anak-anak pengen bermain puzzle. Dan kemudian saya juga kalau pembelajaran yang sifatnya hafalan itu karena sering lupa ya anak-anak itu. Jadi gimana caranya supaya anak ini fun atau menyenangkan dan materinya itu nempel di otak. Makanya saya searching tuh lagu tentang sistem pencernaan. Saya dapat di YouTube tapi kok bahasanya kurang pas gitu. Akhirnya saya mikir-mikir dan ya dipas-pasilah gimana caranya gitu supaya lebih simpel lagi dan lebih melekat di otak anak-anak udah. Dan dibantu oleh anak saya diedit gitu biar pas antara musik sama liriknya. Udah seperti itu, waktunya kurang lebih 1 sampai 2 hari ya karena kebetulan ngurusin orang tua yang mau pergi umroh. Jadi ya udah setelah nganterin ibu berangkat malamnya itu menyusun paling ya 1 jam, kemudian diteruskan hari Senin dan Selasa itu. Apa ya? Jadi saya itu mengambil kesimpulannya aja, yang penting isi modul itu yang pertama bermakna ya, bermakna. Terus yang satunya itu kreativitas ya, kreativitas yang terakhir itu menyenangkan. Cuma jadi saya simpel saja gitu kan, karena tidak ada menurut saya ya itu tidak ada harus bagaimana, yang penting bermakna, variatif, terus yang satu menyenangkan. Jadi saya bikin simpel saja lah, yang penting simpel. Cuma kekurangan kemarin itu menurut saya karena saya dalam membuat bukan BPT yang gambar itu, bukan yang gambar itu, tugas anak kita bukan Bu, yang proyeknya itu yang ada di modul itu.
Atau memang alami jadi ada settingannya? Oh iya.